Selamat pagi teman-teman semua. Yang terhormat kepada Ibu Yunida Paramiza SOS MM selaku mata kuliah di Komunikasi Bisnis. Perkenalkan, nama saya Tasya Putri Islamia dengan NIM 43 12 40 10 131. Nah, teman-teman, di zaman sekarang hampir semua dari kita tidak bisa lepas dari media sosial. Mulai dari bangun tidur sampai sebelum bangun tidur lagi. Kita pasti membuka seperti Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp. Nah, teman-teman, tapi pernah gak sih kita berpikir sebenarnya apa dampak dari penggunaan media sosial ini terhadap kesehatan mental kepada kita? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas penggunaan pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Remaja berusia 15-20 tahun dengan jumlah sekitar 20-30 orang. Mereka merupakan pelajar tingkat SMA hingga mahasiswa awal yang sudah sangat akrab dengan penggunaan teknologi digital seperti Instagram, TikTok, ataupun WhatsApp. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, media sosial menjadi bagian penting dari aktivitas mereka, baik untuk berkomunikasi, mencari hiburan, maupun memperoleh informasi. Oleh karena itu, topik ini sangat relevan dengan kondisi dan pengalaman mereka. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Selain itu, presentasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran agar remaja dapat menggunakan media sosial secara bijak serta mampu menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan juga kehidupan nyata. Nah, sebelum masuk ke dampak, saya akan membahas tentang pengertian dari media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri secara online. Media sosial ini memang memiliki banyak manfaat, seperti memudahkan komunikasi jarak jauh, mendapatkan informasi dengan cepat, dan juga sebagai sarana hiburan. Selanjutnya, apa dampak negatif dari media sosial? Nah, media sosial juga memiliki dampak negatif. Penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental. Salah satu dampaknya adalah munculnya rasa cemas, stres, dan juga rendah diri akibat perbandingan sosial. Banyak remaja yang merasa tidak cukup ketika melihat kehidupan orang lain yang tampak lebih sempurna di media sosial. Nah, penggunaan yang berlebihan juga bisa menyebabkan kecanduan dan membuat kita ini sulit lepas dari gadget. Nah, teman-teman, selanjutnya sih apa dampak positif dari media sosial? Media sosial ini memiliki berbagai dampak positif. Yang pertama ini memudahkan komunikasi terutama dengan orang yang jauh. Yang kedua, menambah wawasan karena kita bisa mendapatkan berbagai informasi dengan cepat. Yang ketiga ini ada mengembangkan kreativitas, misalnya dengan membuat konten seperti video atau desain. Nah, teman-teman, jika digunakan dengan benar, media sosial ini bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat. Nah, teman-teman, ada beberapa
apa tanda bahwa media sosial mulai berdampak buruk pada kesehatan mental kita, seperti merasa sedih setelah membuka media sosial, sulit berhenti scrolling. Nah, scrolling ini kalian tuh merasa nyaman ketika melihat video tersebut dan merasa tidak percaya diri. Nah, teman-teman, di sini untuk mengatasi dampak negatif kita bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama ini kita bisa membatasi waktu penggunaan media sosial setiap hari. Yang kedua, kita harus lebih efektif dalam memilih konten yang kita lihat. Yang terakhir, kita perlu menyeimbangkan antara kehidupan online dan kehidupan nyata, misalnya dengan berolahraga, berkumpul dengan teman ataupun keluarga, atau melakukan hobi. Setelah mengikuti presentasi ini, diharapkan kepada teman-teman semua dapat memahami bahwa media sosial memiliki dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dengan pemahaman tersebut, mereka diharapkan dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Teman-teman juga diharapkan mampu mengontrol diri dalam penggunaan media sosial, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif, serta lebih peduli terhadap kondisi mental dan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, teman-teman diharapkan dapat mulai menerapkan kebiasaan yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi waktu penggunaan media sosial, meningkatkan interaksi sosial secara langsung, serta melakukan kegiatan yang lebih produktif dan juga bermanfaat. Sebagai kesimpulan, media sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan remaja di era digital saat ini. Media sosial memberikan banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi dan menambah wawasan, namun juga memiliki dampak negatif seperti kecemasan, stres, dan juga menurunnya rasa percaya diri apabila digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan media sosial dengan baik, mengontrol waktu penggunaannya, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan kehidupan nyata. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan remaja saat ini. Media sosial tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental apabila digunakan secara berlebihan. Oleh karena itu, kita perlu lebih sadar dalam menggunakan media sosial, mampu mengontrol diri, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan di dunia digital dan juga kehidupan nyata. Saya berharap setelah presentasi, teman-teman dapat lebih baik dalam menggunakan media sosial dan lebih peduli terhadap kesehatan mental. Sekian yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian terhadap teman-teman semua.